yaitu saya akan mengambil satu judul yang bernama tentang perpuluhan. Apa yang sebenarnya Alkitab katakan. Nah, saudara, kenapa kok saya membahas tema ini? Tema ini sebenarnya tema yang boleh dikatakan kontroversial, tema yang sering dipertanyakan oleh jemaat-jemaat, bahkan juga sering nanti kita akan lihat diperdebatkan oleh para teolog-teolog. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam pembahasan kita tentang tema ini, kita tahu bahwa perpuluhan adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan bergereja. Mungkin di antara kita ada yang juga senantiasa rajin melakukan perpuluhan ini, namun saudara, tidak semua denominasi, tidak semua teolog itu ternyata memiliki pandangan yang sama tentang perpuluhan ini. Nah, itu nanti akan kita bahas di dalam bagian-bagian yang selanjutnya. Hari ini saudara, saya akan memulai terlebih dahulu dengan satu pengantar. Mengapa saya memilih tema ini untuk dibahas? Paling tidak saudara, ada satu kesan yang muncul di dalam kehidupan kita bergereja yang mungkin tidak disadari atau disadari, ternyata perintah ini sebenarnya perintah yang cukup membingungkan. Membingungkan di dalam arti karena ternyata ada banyak perspektif, banyak pandangan tentang perpuluhan ini. Salah satunya saudara, ada gereja-gereja tertentu yang menjadikan perpuluhan ini sebagai doktrin utama di dalam gereja. Artinya perpuluhan ini sering dikhotbahkan di dalam setiap kesempatan untuk menggerakkan jemaat, memberikan perpuluhan yang banyak bagi pengumpulan kas untuk gereja ataupun bagi hamba-hamba Tuhan tertentu. Nah, biasanya gereja-gereja seperti ini itu ada di dalam golongan gereja-gereja yang berpegang kepada teologi kemakmuran, yang sangat menekankan kemakmuran, kesuksesan, kekayaan, dan mereka menjadikan perpuluhan ini sebagai satu bagian di dalam pengajaran mereka. Nah, salah satu ayat favorit yang sering dipakai oleh gereja-gereja model seperti ini itu terdapat di dalam Maliaki 3 ayat 10 yang mengatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di dalam rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara perhatikan, di situ ada kata ujilah aku, kata Tuhan. Aku akan membukakan tingkap-tingkap langit kepadamu, berkat itu sampai berkelimpahan. Jadi ini adalah satu tendensi ya, satu pandangan di mana banyak gereja yang sangat menekankan tentang doktrin perpuluhan. Nah, dari kubu yang sebaliknya, sisi sebaliknya saudara sekalian, ternyata ada juga gereja-gereja yang jarang sekali berbicara tentang perpuluhan. Kalau tadi itu sering sekali diajarkan atau sering kali dikhotbahkan ya, didorong jemaat untuk memberikan perpuluhan, tetapi gereja yang satunya, sisi yang satu justru tidak pernah mengkhotbahkan, tidak pernah mengajarkan perpuluhan, tetapi mereka sebenarnya tetap menuntut jemaat untuk memberikan perpuluhan. Nah, saudara, kalau tadi itu dipegang oleh gereja-gereja yang biasa menganut teologi kemakmuran, maka model gereja kelompok kedua ini biasanya di gereja-gereja Injili, saudara. Nah, kenapa kok mereka enggan mengkhotbahkan, enggan mengajarkan perpuluhan kepada jemaat? Ada beberapa poin yang saya temukan atau yang saya pikirkan. Yang pertama, karena menganggap jemaat itu sudah mengerti tentang perpuluhan, untuk apa dikhotbahkan lagi? Nah, kira-kira seperti itu ya. Mereka menganggap bahwa jemaat itu sudah dewasa rohani, mereka tahu apa yang mereka lakukan dengan memberikan perpuluhan kepada gereja. Yang kedua, mungkin juga menganggap ini sudah menjadi satu habit, kebiasaan, satu tradisi di dalam gereja. Sehingga tidak perlu dikhotbahkan, tidak perlu diajarkan, toh ini dari generasi ke generasi juga sudah berjalan, sehingga semuanya boleh terjadi secara otomatis dan tidak perlu dikhotbahkan lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, yang ketiga, saudara sekalian, itu adalah karena ini menyangkut tentang uang, menyangkut tentang
materi, sesuatu hal yang sensitif, maka banyak hamba Tuhan enggan untuk mengotbahkan masalah perpuluhan karena ini menyangkut masalah uang. Dianggap nanti gereja kok mendorong-dorong jemaat memberikan perpuluhan terus, persembahan terus, dan sebagainya. Namun saudara, saya juga menemukan ada gereja-gereja tertentu di dalam arus ini yang setiap bulan juga mengirimkan surat kepada jemaat, dalam tanda petik menagih perpuluhan kepada jemaat setiap bulan kepada ribuan jemaat agar mereka jangan lupa untuk memberikan perpuluhan. Namun sekali lagi, jemaat tidak pernah dididik tentang perpuluhan. Nah, saudara, dari dua pemikiran ini, saya melihat dua-duanya tidak benar, saudara. Dua-duanya salah. Ya. Menekankan perpuluhan secara berlebih-lebihan adalah sesuatu yang tidak tepat. Tetapi tidak pernah mengajarkan dan mengkhotbahkan, ini juga sesuatu yang salah. Karena perpuluhan itu ada di dalam Alkitab. Maka sikap yang benar adalah belajar akan firman Tuhan, mengerti apa sih yang Alkitab katakan tentang perpuluhan, dan mengajarkannya itu kepada jemaat. Nah, inilah sebabnya saudara, pada kesempatan ini saya memilih tema ini untuk dibahas dengan harapan nanti pada waktu seri tentang perpuluhan ini sudah selesai, saudara boleh memiliki pemahaman yang tepat dan benar tentang perpuluhan ini. Nah, kita akan memulai dari mana ketika mau membahas perpuluhan ini? Saudara, kita harus kembali kepada Alkitab, yaitu Perjanjian Lama, dengan mempelajari latar belakang kemunculan perpuluhan. Ya. Jadi, perpuluhan ini muncul, saudara, di dalam konteks pentaklukan tanah Kanaan oleh Joshua. Setelah Musa mati, pekerjaannya diteruskan oleh Joshua. Joshua memimpin Israel masuk ke tanah Kanaan, dan di dalam Yosua 14-19, di situ Joshua itu membagi tanah Kanaan itu secara undi menurut masing-masing suku, menjadi milik pusaka masing-masing suku tersebut. Tetapi saudara, Alkitab mengatakan ada satu suku yang ternyata Tuhan tidak berikan warisan tanah sebagai pusaka mereka. Ya, suku itu adalah suku Lewi. Dan suku Lewi ini, Alkitab mengatakan, justru disebar oleh Tuhan, dalam tanda petik, hidup numpang di antara suku-suku yang lainnya. Disebar di 48 kota di tanah Kanaan, dan mereka hidup bersama dengan suku-suku yang lainnya. Coba kita lihat beberapa ayat untuk menjelaskan bagian ini, supaya saudara lebih mengerti. Joshua 21 ayat 1 dikatakan, kemudian datanglah para kepala kaum keluarga orang Lewi menghadap Imam Eleazar, menghadap Joshua bin Nun, dan menghadap para kepala kaum keluarga di antara suku-suku orang Israel, dan berkata kepada mereka di Silo, di tanah Kanaan demikian, Tuhan telah memerintahkan dengan perantaraan Musa, supaya diberikan kepada kami kota-kota untuk didiami dan tanah-tanah penggembalaan untuk ternak kami. Lalu orang Israel memberikan dari milik pusaka mereka kota-kota yang berikut dengan tanah-tanah penggembalaannya kepada orang Lewi seperti yang dititahkan Tuhan. Kemudian di dalam ayat ke-8, masih Joshua pasal 21, demikianlah diberikan orang Israel kota-kota tadi dengan tanah-tanah penggembalaannya kepada orang Lewi dengan undian, seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Kemudian ayat 41 dikatakan, seluruhnya kota-kota orang Lewi di tengah-tengah milik orang Israel ada 48 kota dengan tanah-tanah penggembalaannya. Nah saudara, inilah sedikit latar belakang ya tentang perpuluhan. Nah, ternyata perpuluhan itu justru dimulai setelah pentaklukan, bukan terjadi pada waktu mereka berada di padang gurun di dalam penggembalaan di dalam padang belantara, tetapi setelah masuk ke tanah Kanaan baru Tuhan memberikan perintah ini yang dimulai dengan pembagian tanah. Nah, di dalam Bilangan 35 ayat 2
Jadi ini ditegaskan kembali, saudara, tadi kitab Yosua ya. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya dari milik pusaka kepunyaannya diberikan mereka kota-kota kepada orang Lewi untuk didiami. Juga haruslah kamu memberikan kepada orang Lewi tanah-tanah penggembalaan di sekeliling kota-kota itu. Ya. Jadi ini yang Tuhan perintahkan. Kalau kita lihat secara mapping, gambar peta, kira-kira saudara, modelnya adalah seperti ini. Ya, bilangan 35:7 diulang lagi 48 kota. Jadi ini konsisten 48 kota. Nah, kalau saudara mau lihat kota-kota itu apa saja yang dibagikan kepada Lewi, saudara bisa baca sendiri di dalam 1 Tawarik 6 ayat 54 sampai ayat 81. Cukup panjang ayatnya, jadi tidak saya tuliskan di sini. Di sini disebutkan kota-kota dari masing-masing suku yang diberikan kepada kaum Lewi. Nah, secara penggambaran kita mendapatkan kira-kira seperti ini, saudara. Memang tidak terlalu jelas ya. Ini adalah masing-masing suku membagi kota-kotanya atau memberikan kota-kotanya. Ada yang memberikan 4 kota, ada yang 9 kota, dan sebagainya sesuai dengan undiannya. Ya. Jadi saudara, ini adalah latar belakang tentang pembagian kota. Yang jadi pertanyaan bagi kita, saudara, mengapa kaum Lewi itu tidak mendapatkan tanah? Mengapa kaum Lewi itu mendapatkan satu perlakuan khusus dari Tuhan? Kalau kita dari kacamata manusiawi, kita bisa berpikir, wah kasihan sekali suku Lewi ini tidak mendapatkan warisan. Karena menurut manusia, warisan itu biasanya penting, apalagi itu menyangkut tanah. Tetapi saudara, kalau kita mengerti firman Tuhan, Tuhan punya rencana khusus kepada satu suku ini. Mereka diperlakukan khusus karena mereka dipilih oleh Tuhan untuk melayani di tabernakel, ya, di kemah, atau ketika nanti setelah menjadi bait Allah dibangun oleh Salomo. Jadi satu suku ini Tuhan memang khususkan dalam bahasa sekarang menjadi full timer, orang yang melayani Tuhan sepenuh waktu yang dikhususkan oleh Tuhan. Nah, di dalam bilangan 18 ayat 23 dikatakan, tetapi orang Lewi, merekalah yang harus melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan, tent meeting. Dan mereka harus menanggung akibat kesalahan mereka. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, turun-temurun. Mereka tidak akan mendapatkan milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan menetapkan suku Lewi itu menjadi pelayan Tuhan di tabernakel dan di bait Allah, lalu bagaimana mereka itu menjalani kehidupan mereka? Mereka dikatakan tidak memiliki tanah sebagai warisan mereka, pusaka mereka. Lalu bagaimana mereka menjalani hidup sebagai suku Lewi yang melayani Tuhan? Terlebih lagi para imam dari keluarga Harun. Nah, Tuhan memiliki satu hikmat, saudara. Di dalam konteks inilah keberadaan suku Lewi yang dipanggil Tuhan melayani di bait Allah, muncullah apa yang kita kenal sekarang dengan istilah perpuluhan atau istilah lainnya persepuluhan, sama saja. Nah, saudara, di dalam bagian inilah Tuhan mengatakan di dalam bilangan 18 ayat 24, sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus, ku berikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Saudara, ayat ini menjelaskan ya, bahwa sebenarnya perpuluhan itu adalah miliknya Tuhan. Milik daripada persembahan yang diberikan oleh bangsa Israel, ke-12 suku itu, yang mestinya harus diberikan untuk Tuhan. Tetapi karena Tuhan sudah memilih satu suku, yaitu Lewi, untuk melayani dia, mewakili Tuhan, maka ayat ini mengatakan bahwa persembahan yang tadinya untuk Tuhan, kata Tuhan, sekarang ku berikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya, dan sebagai ganti karena mereka tidak mendapatkan warisan tanah di dalam keturunan mereka. Nah, inilah saudara,
asal muasal daripada keberadaan suku Lewi yang melayani dan muncullah perpuluhan yang Tuhan berikan untuk menopang kehidupan suku Lewi tersebut. Nah, saya akan menjelaskan lebih lanjut ya tentang masih di dalam konteks latar belakang perpuluhan ini tentang suku Lewi. Nah, menarik sekali saudara kalau kita melihat ternyata ketika suku Lewi ini ditetapkan Tuhan untuk melayani di tabernakel dan di bait Allah, ternyata tidak semua suku Lewi itu dipanggil menjadi imam. Nah, saudara bisa membedakan. Imam itu memang dari suku Lewi, tetapi tidak semua orang yang bersuku Lewi itu menjadi imam. Karena apa? Nah, Tuhan sudah menetapkan yang berhak menjadi imam itu harus dari keturunan keluarganya Harun. Jadi ini dalam konteks Exodus, di mana Tuhan itu memanggil Harun untuk menyertai Musa sebagai imam. Kemudian dari situlah terus keimaman itu Tuhan turunkan dari garis keluarganya Harun. Jadi yang boleh masuk ke kemah pertemuan itu adalah imam. Yang melakukan ritual imam. Nanti yang boleh masuk ke dalam ruang maha suci hanya imam besar, bukan Lewi biasa. Nah, Lewi biasa apa? Ya membantu asisten daripada imam tersebut. Nah, ini saudara. Tetapi engkau ini beserta anak-anakmu harus memegang jabatanmu sebagai imam. Dalam segala hal yang berkenan dengan mesbah dan dengan segala sesuatu yang ada di belakang tabir. Maksudnya di dalam kemah pertemuan. Dan kamu harus mengerjakannya. Sebagai suatu jabatan pemberian, aku memberikan kepadamu jabatan sebagai imam itu. Tetapi orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Jadi tidak boleh saudara, suku-suku lain itu masuk ke dalam kemah pertemuan, melakukan ritual-ritual yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel, tidak boleh. Semuanya diwakilkan oleh suku Lewi dan imam ini. Nah, saudara, fakta ini menunjukkan ya, fakta yang lain menunjukkan bahwa ketika Tuhan memilih suku Lewi ini untuk melayani Dia, lalu disebar di 48 kota yang tadi kita sudah bahas, mereka ini saudara tinggal di kota tersebut. Mereka itu tidak tinggal di Yerusalem semuanya. Jadi ini yang tadi kita telah bahas, bahwa imam dan Lewi ini tidak tinggal di Yerusalem atau tidak tinggal di bait Allah. Mereka datang ke Yerusalem hanya pada waktu jadwal tugas mereka saja. Jadi kalau tidak tugas bagaimana? Ya tinggal di kota 48 tadi itu. Kalau sesuai jadwal, mereka baru datang ke Yerusalem untuk melayani di bait Allah. Artinya, saudara, mereka itu bertugas ada gilirannya. Ya, ada jadwalnya. Nanti sebentar kita akan lihat bagaimana Daud di dalam 1 Tawarik 24 itu memberikan kepada kita satu pasal khusus ya. Daud membagi tugas para imam. Jadi ada kelompok A, kelompok B, dan sebagainya. Dan Daud membagi menjadi 24 kelompok, saudara. Ada kelompok penari, penyanyi, dan sebagainya, masing-masing kelompok seperti itu. Dan di dalam pasal 25-26, di situ ada pembagian tugas untuk Lewi. Ada yang tugasnya penyanyi, penunggu pintu, dan lain-lain yang membantu para imam. Ya, jadi saudara, kita tahu sekarang bahwa Lewi dan imam ini bertugas sesuai jadwal di Yerusalem. Nah, setelah tugas mereka selesai, ya mereka pulang lagi ke kota mereka masing-masing. Salah satu contoh, saudara, yang paling jelas itu justru ada di dalam kitab Perjanjian Baru. Di dalam Lukas 1 ayat 8 dikatakan, pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Ya, ini tentang Sakaria, papanya Yohanes Pembaptis, yang dikatakan datang ke Yerusalem waktu tiba gilirannya. Jadi pertanyaannya kita, saudara, apa yang dilakukan oleh imam dan suku Lewi ketika mereka sedang tidak bertugas di bait Allah?
Apakah mereka nganggur-nganggur saja, diam-diam, santai-santai di kota masing-masing, atau bagaimana, saudara? Nah, ternyata, saudara, mereka tetap bekerja seperti biasa. Mereka tetap berkebun, berternak di kota mereka masing-masing. Jadi, mereka meskipun sebagai full-timer, tetapi karena suku Lewi itu jumlahnya banyak, imamnya juga keturunannya Harun makin lama makin banyak. Akhirnya mereka harus melayani Tuhan secara bergantian, bergiliran. Nah, saudara bisa analogikan ini seperti ketika pelayan di dalam ibadah, ya. Ada liturgis, ada pemain musik, tidak setiap minggu yang memimpin liturgis orang yang sama, tidak setiap minggu yang bermain musik orang yang sama, tapi itu biasanya dibagi menjadi kelompok-kelompok. Ada tugas minggu pertama, minggu kedua, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti itulah analogi tugas suku Lewi dan imam di Bait Allah. Nah, saudara sekalian, inilah latar belakangnya ya tentang kemunculan suku Lewi dan perpuluhan yang Tuhan berikan kepada dia. Ada satu pertanyaan, saudara, yang seringkali harus kita mulai pikirkan ya. Ketika kita selama ini menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan, kita memberikan perpuluhan kepada gereja dan sebagainya. Apa yang saudara berikan kepada gereja? Apa yang saudara persembahkan di dalam perpuluhan itu? Nah, saudara, pertanyaan ini nampaknya pertanyaan yang konyol ya. Ya tentu saja saudara akan menjawab, ya tentunya adalah uang. Tidak ada yang lain. Saudara, hari ini saya akan menjelaskan satu hal yang mungkin selama ini kita abai, selama ini kita tidak pernah perhatikan apa sebenarnya yang Alkitab ajarkan tentang perpuluhan menurut kitab Taurat Musa ya di dalam Perjanjian Lama. Nah, saudara, ternyata hal yang mengejutkan di dalam Alkitab ketika berbicara tentang perpuluhan adalah Alkitab tidak pernah memberikan perintah, saudara. Perpuluhan itu diberikan di dalam bentuk uang, ya apalagi cek dan sebagainya. Tidak ada, saudara. Yang ada adalah perpuluhan di dalam PL itu selalu di dalam bentuk tanaman, herbs, herbal. Dari kata herbs muncul kata herbal. Dan herds, binatang atau ternak. Jadi Tuhan tidak pernah meminta uangnya bangsa Israel, Tuhan juga tidak pernah meminta emasnya, ataupun mobilnya, ataupun perhiasan-perhiasan, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi khusus adalah tanaman dan binatang. Inilah fakta yang seringkali tidak pernah diajarkan, tidak pernah dikhotbahkan di dalam kehidupan bergereja. Jadi saudara, kita harus tahu ya, ternyata apa yang kita lakukan dengan mengatasnamakan perpuluhan ini pada zaman sekarang ini, itu ternyata satu hal yang sangat berbeda dengan apa yang terjadi di dalam Perjanjian Lama, saudara. Ayatnya di mana? Coba kita lihat. Imamat 27 ayat 30. Demikian juga segala persembahan, persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan. Jadi bisa itu bentuknya hasil dari tanah langsung seperti sayur mayur, ataupun ketika itu sebuah pohon yang menghasilkan buah. Itu pun harus dipersembahkan sepersepuluhnya bagi Tuhan. Katakan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Dan ayat yang lain di dalam masih sama, Imamat 27, sekarang ayat 32. Mengenai segala persembahan perpuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala, waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Kalau tadi bicara tentang tanaman, sekarang ini bicara tentang binatang, lembu sapi, kambing domba, dan lain-lain, hasil ternak mereka. Setiap yang ke-10 harus dipersembahkan bagi Tuhan. Nah, rupanya hukum ini, saudara, yang diberikan di dalam Perjanjian Lama, itu tetap berlaku hingga di dalam masa Tuhan Yesus hidup.
Nah, di dalam masa Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus pernah sekali menyinggung tentang masalah perpuluhan. Itu muncul di dalam Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, dan seterusnya. Tadi sudah lihat ya, selasi, adas manis, jintan ini kan semua adalah hasil perkebunan, tanaman yang harus diberikan sebagai persembahan persepuluhan bagi orang Lewi. Ini tetap berlaku di dalam masa Tuhan Yesus hidup. Nah, saudara, ini adalah hal yang harus kita pegang karena Alkitab mengatakan kepada kita seperti ini, saudara. Bahwa perpuluhan ternyata pada asalnya, asal mulanya, itu tidak pernah diberikan di dalam bentuk uang, tetapi adalah hasil kebun dan hasil ternak. Seorang teolog yang bernama David Gruto, di dalam bukunya A Biblical and Theological Analysis of Tithing, Toward a Theology of Giving in the New Covenant Era. Saudara, buku ini menurut saya cukup baik untuk menjelaskan tentang tithing, perpuluhan. Ya. Nah, David Gruto mengatakan, saudara, bahwa secara umum, kualifikasi produk yang boleh dipersembahkan untuk perpuluhan itu haruslah yang bersifat eatable, dapat dimakan, saudara. Tanaman dapat dimakan, binatang dapat dimakan, diolah dagingnya. Yang kemudian adalah bersifat property of an individual. Itu adalah milik dari orang tersebut. Jadi di dalam masalah persembahan perpuluhan ini, dan juga persembahan-persembahan yang lain, Tuhan itu tidak pernah meminta apa yang tidak dimiliki oleh seseorang, saudara. Tuhan tidak pernah menyuruh bangsa Israel untuk pinjam milik tetangganya untuk persembahan. Tidak ada. Apalagi sampai mencuri milik orang lain lalu dipersembahkan kepada Tuhan. Itu sesuatu justru hal yang berdosa. Dan itu merupakan the product of soil, produk tanah, hasil dari tanah, ya, hasil bumi lah, maksudnya seperti itu. Nah, inilah saudara yang dipersembahkan oleh bangsa Israel pada masa itu. Saudara lihat sesuatu yang berbeda bukan dengan apa yang terjadi di dalam zaman sekarang ini. Siapa sekarang di dalam gereja yang memberikan perpuluhan dalam bentuk sayur ataupun hasil kebun ataupun hasil ternak dibawa ke gereja gitu? Tidak ada kan? Semua memberikan di dalam bentuk uang. Nah, saudara, kenapa ini penting? Nanti di dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan secara lebih detail lagi bahwa gereja pada zaman sekarang ini sudah salah kaprah tentang istilah perpuluhan, ya. Nah, kita keep itu di dalam beberapa pertemuan yang berikutnya. Saya akan lanjutkan terlebih dahulu, saudara. David Kruto juga mengatakan, di dalam masa perjanjian baru, selain daripada orang-orang yang berternak atau berkebun itu, termasuk para pekerja seni, para nelayan, fisherman, dan pedagang dan sebagainya, menurut David Kruto, did not pay tithes on their income, tidak membayar atau tidak wajib memberikan perpuluhan dari hasil pekerjaan mereka. Termasuk juga adalah orang-orang Yahudi yang hidup di dalam diaspora atau di dalam perantauan, ya, di luar Palestina. Tidak membayarkan, tidak ada hukumnya di dalam hukum Taurat Musa membayarkan perpuluhan atas segala sesuatunya. Demikian pula lebih jauh para imam dan kaum miskin yang tidak memiliki tanah, tidak memiliki hasil ternak dan sebagainya, itu dikecualikan untuk perpuluhan. Artinya mereka tidak wajib untuk memberikan perpuluhan. Jadi hukum perpuluhan yang eksplisit secara begitu nyata, Tuhan hanya meminta mereka yang menghasilkan ternak maupun daripada hasil tanah, kebun. Ya. Nah, saudara-saudara, inilah yang Alkitab katakan kepada kita ya tentang perpuluhan itu. Sampai di sini, saudara, kita telah mengerti ternyata perpuluhan itu tidak pernah diberikan dalam bentuk uang, lalu tetapi diberikan di dalam bentuk binatang maupun hasil kebun kepada
suku Lewi. Nah, di dalam pemberian kepada suku Lewi itu sendiri, saudara, Tuhan punya aturannya lagi. Yang ini juga seringkali tidak pernah dikhotbahkan dan mungkin jarang diketahui oleh kebanyakan kita. Apa itu? Saudara, persembahan yang diberikan oleh suku-suku lain kepada suku Lewi, yaitu yang disebut dengan perpuluhan, kita anggap secara hitung-hitungan matematika adalah 10%, secara gampangnya ya, diberikan kepada suku Lewi. Pertanyaannya, apakah semua suku Lewi itu mendapatkan bagian yang sama, termasuk imam? Ternyata tidak, saudara. Memang suku Lewi mendapat 10%, tetapi imam itu sendiri justru menerima lebih kecil, 1/10 dari 1/10 tersebut. Dengan kata lain, 1/100 atau 1% kalau di dalam perhitungan matematikanya. Nah, saudara, ini sesuatu yang mungkin selama ini kita tidak pernah dengar ya. Karena banyak gereja justru orang-orang yang mengklaim hamba Tuhan, imam, menganggap diri imam, justru meminta bagian yang paling besar 10% dari perpuluhan uang yang diberikan oleh jemaat. Padahal kalau kita kembali kepada Alkitab, menurut hukum Taurat Musa, tidak seperti itu, saudara. Di dalam Bilangan 18 ayat 26, lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan perpuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka kamu haruslah mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhanmu itu. Jadi orang Lewi ini harus juga memberikan perpuluhan. Diberikan kepada siapa? Kepada imamnya, saudara. Jadi imam itu dengan kata lain, netonya hanya sebenarnya menerima 1% dari persembahan yang diberikan oleh bangsa Israel, umat Israel. Nah, ini adalah matematikanya Tuhan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. 2 ayat berikutnya dikatakan, secara demikian kamu pun harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan sebagian dari persembahan perpuluhan yang kamu terima dari pihak orang Israel dan yang dipersembahkan daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan haruslah kamu serahkan kepada Imam Harun. Jadi ini mempertegas ayat 26 yang tadi sudah kita bahas ya. Jadi saudara lihat ya, imam itu ternyata justru mendapat bagian yang paling kecil, saudara. Cuma 1%, bukan 10%. Ini kalau kita praktekkan dan kita refleksikan dengan kehidupan gereja zaman sekarang, khususnya gereja-gereja yang menganggap persembahan perpuluhan itu harus masuk kepada hamba Tuhan, itu sesuatu yang sangat keliru sekali. Karena sebenarnya bukan 10%, melainkan hanya 1% yang diterima. Ya. Nah, bagaimana dengan persembahan lain yang diterima oleh imam? Alkitab mengatakan, saudara, selain persembahan tadi 1% yang diterima oleh imam, imam dikatakan boleh menerima buah sulung. First fruit ini hasil panen pertama ya dalam konteks hasil kebun. Firstborn ini anak binatang yang sulung dalam konteks ternak. Boleh mereka langsung terima dari jemaat. Tetapi perpuluhan atau persepuluhan tetap menerima cuma 1%-nya saja. Di dalam Bilangan 18 dikatakan, segala yang terbaik dari minyak dan segala yang terbaik dari anggur, dari gandum, yakni hasil pertamanya, ini adalah bicara first fruit ya, hasil panen pertama, dipersembahkan mereka kepada Tuhan. Aku berikan kepadamu. Hulu hasil firstborn dari segala yang tumbuh di tanahnya. Sorry, ini masih first fruit ya. Segala yang tumbuh di tanahnya yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan juga menjadi bagianmu. Dan setiap orang tahir dan seisi rumahmu boleh memakannya. Nah, berikutnya ini bicara tentang firstborn.
Dan semua yang terdahulu lahir dari kandungan segala yang hidup, bicara tentang ternak, yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan, baik dari manusia maupun dari binatang, adalah bagianmu. Hanya haruslah kamu menebus anak sulung manusia, dan juga anak sulung binatang yang najis haruslah kamu tebus. Jadi ini bicara tentang persembahan binatang boleh diberikan langsung, boleh diterima oleh para imam. Jadi saudara lihat, meskipun seolah-olah Tuhan ini matematikanya agak membingungkan, imam mestinya kan mendapat bagian paling besar, ternyata justru Tuhan berikan menjadi bagian yang paling kecil. Ya. Nah, disitulah keadilan Tuhan, ada persembahan-persembahan yang tetap mereka boleh terima di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara, kemanakah perpuluhan itu dibawa? Jadi setelah perpuluhan itu dikumpulkan, lalu mau diapakan ini? Mau dibawa kemana? Perpuluhan itu, saudara, diberikan oleh umat Israel di kotanya masing-masing. Jadi bukan semuanya datang ke Yerusalem lalu memberikan sapi, lembu, hasil kebun dan sebagainya, tetapi di kota mereka masing-masing. Ini ya ayatnya di dalam Nehemia 10 ayat 37 menjelaskan, dan tepung jelai kami yang mula-mula, dan persembahan-persembahan khusus kami, dan buah skala pohon, dan anggur dan minyak akan kami bawa kepada para imam, ke bilik-bilik rumah Allah kami, dan kepada orang-orang Lewi akan kami bawa persembahan persepuluhan dari tanah kami. Karena orang-orang Lewi inilah yang memungut persembahan-persembahan perpuluhan di segala kota pertanian kami. Jadi mereka wajib memberikan di wilayah mereka masing-masing kepada orang Lewi yang hidup di kota-kota tersebut. Tapi saudara, dari segala persembahan ini, yang 1% tadi, yang bagian imam tadi, inilah yang dibawa ke Bait Allah, ke Yerusalem, untuk disimpan di dalam rumah perbendaharaan. Yang tadi di awal materi ini, Maleakhi menyebut rumah perbendaharaan. Atau dalam bahasa Inggrisnya memakai istilah storehouse, rumah untuk penampungan, ya, rumah penyimpanan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Nehemia 10 ayat 38, jadi Nehemia 10:37 ya dikatakan, sekarang 38, seorang imam anak Harun akan menyertai orang-orang Lewi itu bila mereka memungut persembahan persepuluhan. Dan orang-orang Lewi itu akan membawa persembahan persepuluhan dari persembahan persepuluhan itu, berarti ini yang 1% tadi, ke rumah Allah kami, ke bilik-bilik rumah perbendaharaan. Nah, jadi saudara lihat ya, yang dibawa ke bait Allah itu bukan 10%-nya justru, tapi hanya 1%-nya. Dan 9% mana? Ya di kota masing-masing tadi, yang diberikan kepada suku Lewi untuk penghidupan mereka. Nah, saudara, kenapa kok dibawa ke bait Allah 1% ini? Untuk apa? Nah, inilah fungsi daripada rumah perbendaharaan. Karena imam dan Lewi itu harus melayani di bait Allah, mereka harus juga tersedia makanan bagi mereka dan lain-lain, maka itulah yang dipakai untuk penghidupan mereka selama mereka melayani atau bertugas di bait Allah. Nehemia 12 ayat 44. Pada masa itu beberapa orang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik perbendaharaan. Ini storehouse. Bilik-bilik untuk persembahan khusus. Ada lagi ya. Dan untuk hasil pertama. Dan untuk persembahan perpuluhan. Nah, saudara lihat dari ayat ini. Rupanya disimpan di bait Allah itu bukan sekedar perpuluhan saja. Tetapi juga ada persembahan-persembahan khusus. Ada hasil pertama, first fruit dan firstborn tadi. Ada hal-hal yang lainnya, supaya sumbangan yang menurut hukum menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi dikumpulkan di bilik-bilik itu sesuai dengan ladang setiap kota. Sebab Yehuda bersuka cita karena para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas. Jadi meskipun yang dibawa ke dalam bait Allah, ke Yerusalem itu hanya 1% dari perpuluhan itu, namun saudara,
mereka tidak berkekurangan sebab begitu banyak persembahan-persembahan lain yang diberikan secara langsung di luar perpuluhan tersebut. Ya. Jadi isi daripada storehouse itu tadi kita lihat bukan hanya bagian imam yang 1%, tapi juga hasil panen yang lain dan juga ternak sulung, roti, minyak, dan lain-lain untuk mencukupi kehidupan para Lewi dan imam yang sedang bertugas di bait Allah. Nah, saudara-saudara, pada pertemuan pertama ini saya telah membahas tentang latar belakang perpuluhan. Saya juga telah membahas sebenarnya apa yang mereka berikan di dalam perpuluhan itu dan juga bagaimana imam dan Lewi itu membagi hasil perpuluhan tersebut. Materi saya pada pertemuan yang 1A ini sampai di sini dulu. Dan nanti kita akan membahas di dalam poin 1B masih berkaitan tentang lanjutan daripada bagaimana hukum Taurat Musa melihat atau mengajarkan tentang perpuluhan ini. Mari kita mengakhiri pembinaan kita dengan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau sudah menyertai pada sesi yang pertama ini, dan kami berharap apa yang kami pelajari, meskipun belum tuntas, boleh memberikan kepada kami satu pengertian yang lebih baik tentang persembahan perpuluhan. Kami masih menyerahkan untuk pertemuan selanjutnya. Mohon Tuhan yang tetap memberikan kerinduan kepada kami, supaya kami terus mau belajar akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.